Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Pesangan, Kabupaten Biren. Video berikut ini merupakan jurnal refleksi mingguan saya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Rangkaian kegiatan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pretest paket modul 2 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Kegiatan berikutnya adalah mulai dari diri, dengan menjawab pertanyaan refleksi diri mengenai kondisi kelas yang saya ajar saat ini. Saya diminta untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang muncul selama proses pembelajaran di kelas dan upaya yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2023, kegiatan dilanjutkan pada eksplorasi konsep, di mana para calon guru penggerak diminta membuat diagram Freyer untuk menggambarkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini merupakan diagram Freyer yang telah saya buat. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, kegiatan dilanjutkan dengan ruang kolaborasi sesi 1 yang dipandu oleh Ibu Umi Sufinatul Mujinah selaku fasilitator. Pada kegiatan ini, rekan satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jenjang mengajar. Dan saya tergabung dalam kelompok SMA, SMK untuk menganalisis sebuah kasus di SMK dengan tokoh Pak Ceta. Dari analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pembelajaran jarak jauh, tokoh Pak Ceta sebagai guru SMK tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hari berikutnya dilanjutkan dengan ruang kolaborasi sesi 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kegiatan ini berlangsung dengan seru dan menyenangkan, di mana kami dapat saling menanggapi dan menguatkan pemahaman hasil analisis kasus dari tiap jenjang pendidikan. Pada tahap kegiatan demonstrasi kontekstual, saya menyusun sebuah modul ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Project IPAS pada materi inflasi. Di sesi elaborasi pemahaman pada tanggal 1 November 2023, saya sangat bersyukur karena mendapat panduan yang sangat jelas dari instruktur yang luar biasa, yaitu Bapak Eko Johara Setiabudi. Beliau memberikan gambaran yang sangat terperinci tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ketika saya menyusun koneksi antar materi, saya menyadari bahwa semua materi yang telah saya pelajari mulai dari modul 1.1 hingga 2.1 sangat erat kaitannya dengan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pada sesi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Saya bersyukur memperoleh pengetahuan baru yang sangat berharga dan berdampak besar pada peran saya sebagai seorang guru. Modul 2.1 telah memberikan wawasan yang luas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam modul ini, saya meraih pemahaman yang luar biasa mengenai konsep baru yang mendorong semangat saya dalam menerapkan semua yang telah saya pelajari. Saya merasa sangat terinspirasi oleh ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dalam modul ini. Diskusi yang dilakukan dalam forum ruang kolaborasi dan sesi elaborasi telah memperdalam pemahaman saya tentang cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap bahwa dengan pemahaman ini, saya dapat konsisten dalam menjalankan pembelajaran yang berfokus pada kepentingan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas demi memenuhi kebutuhan belajar individu murid.
Menurut Tomlinson, dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru secara konsisten berupaya merespons kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempertimbangkan pertimbangan yang masuk akal. Ini meliputi tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang memotivasi murid, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Nah, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Berikutnya adalah minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yang mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya berencana untuk melakukan tes diagnostik menggunakan kuesioner, menganalisis data yang sudah ada, atau melakukan wawancara untuk memahami kebutuhan individu murid di kelas. Saya akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga akan aktif berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta berusaha menggandeng guru produktif untuk menjelaskan materi yang dibutuhkan. Dalam praktek sehari-hari, saya akan mengimplementasikan praktik baik ini untuk mengutamakan keberpihakan pada murid dalam lingkungan sekolah. Demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan saya pada modul 2.1. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.